warga menolak RDF Rorotan, Pak. Tiap hari kami dikasih bau, dikasih polusi. Bapak bisa lihat indikator udaranya dimatiin sengaja sama DLH ya, Pak. Bapak bisa lihat itu di depan persis indikatornya dimatiin sengaja. Kami menolak RDF Rorotan ya, Pak. Ini dampaknya lebih besar daripada demo-demo yang ada sekitarnya. Sehingga saran saya, maka instalasi RDF Rorotan segera secepat-cepatnya bisa dioperasionalkan. Saya gitu, pokoknya tidak boleh ditunda-tunda lagi operasional RDF. Tidak ada kompromi untuk itu. Jadi RDF ini terus terang kan dibangun bukan di era saya. Biayanya cukup tinggi. Kalau kemudian saya tutup, ini problemnya lebih rumit lagi, nggak mungkin. Perjuangan kami 2 tahun yang lalu menutup. Tapi saya sampaikan sekarang di masyarakat umum bahwa kami minta relokasi. Relokasi bukan berarti harus ditutup. Jakarta menghadapi darurat sampah. RDF Plan hadir sebagai solusi. Namun di balik harapan itu, warga mengaku kehilangan udara bersih dan rasa aman. Ketika sampah diubah menjadi energi, siapa yang menanggung dampaknya? Inilah refleksi, temukan kisah, temukan harapan. Jakarta menghadapi persoalan sampah yang semakin mendesak. Menurut catatan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2025, sekitar 7.700 hingga 8.000 ton sampah dihasilkan dari aktivitas 11 juta jiwa warganya. Berangkat dari situasi tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan anggaran sekitar 1,28 triliun pada tahun 2024 untuk membangun Refuse Derived Fuel atau RDF Plan Jakarta di Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kehadiran RDF Plan Jakarta dinilai menjadi penting di tengah krisis sampah kian nyata, di mana TPST Bantar Gebang yang selama bertahun-tahun menampung sisa kehidupan warga Jakarta sudah melebihi kapasitasnya. Hal itu diperparah dengan insiden longsor sampah yang terjadi di TPST Bantar Gebang pada Maret 2026 lalu, yang mengakibatkan 7 orang meninggal dunia. Hal ini tentunya menjadi alarm bahwa persoalan sampah ibu kota sudah melebihi kapasitasnya. Sebelumnya, mantan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia periode 2024 hingga 2026, Hanif Faisal Nurrofiq, kala mengunjungi RDF Plan Jakarta pada Mei 2025, meminta agar RDF segera beroperasi total untuk membantu menangani persoalan sampah di ibu kota. Semua teknologi yang di sini sudah completed. Jadi tinggal menyesuaikan inputnya saja si sampahnya Pak ini. Jadi saya harap segera dioperasionalkan ini dengan diskusi masif dengan masyarakat di sini. RDF Plan Jakarta diklaim mampu mengolah sampah dengan kapasitas maksimum sekitar 2.500 ton per hari yang berasal dari 16 kecamatan di Jakarta, atau sepertiga dari total sampah yang dihasilkan Jakarta setiap harinya. Dari proses pengolahannya, RDF digadang-gadang menghasilkan sekitar 875 ton bahan bakar pengganti batu bara yang dimanfaatkan oleh industri semen. Namun, kehadiran RDF Plan Jakarta memunculkan kekhawatiran baru bagi warga di sekitarnya. Sejak uji coba pada Februari 2025 dengan kapasitas tak lebih dari 750 ton, masyarakat mengeluhkan bau menyengat, pencemaran udara, hingga gangguan kesehatan. Haryono, warga Kelurahan Pusaka Rakyat
yang tinggal sekitar 300 meter dari lokasi RDF menjadi salah satu warga yang merasakan langsung dampak tersebut. Ya, mengganggu pernapasan kita, apalagi istri saya kan penderita kanker. Ya, baru sembuh dari kanker itu. Udah 4 tahun ya, 5 tahun udah mulai sehat, makanya tinggal di sini. Ternyata sekarang diracuni lagi oleh bau RDF ini. Ini Mas ya, ini rumah saya sudah saya tutup pakai fiber nih supaya rapet ini. Masih juga tembus baunya sampai ke dalam. Ya, bagaimana para rekan-rekan warga yang lain kalau tidak ditutup? Mungkin baunya udah sangat lebih sangat tajam sekali. Dirasakan ya sangat-sangat mengganggu kesehatan ini. Jika berlandaskan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan, seharusnya jarak minimal antara lokasi RDF dengan pemukiman terdekat adalah 500 meter. Meski begitu, persoalan belum tentu tak menyasar kepada mereka yang tinggal dalam radius lebih dari 500 meter. Vincent contohnya, warga Sinano Klaster Perumahan Jakarta Garden City yang rumahnya berjarak 1 km dari lokasi RDF Plan Jakarta, mengaku tetap merasakan bau menyengat dan gangguan pernapasan. Kondisi itu bahkan membuat anaknya sempat dilarikan ke rumah sakit setelah terindikasi mengalami ISPA. Ayo baru nyala lagi. Masih kolokasi dan masih kecil bacaannya. Itu tadi Pak ya? CH4S-nya kan itu masih 0,002 tuh, masih sesuai ambang batas. Tapi waktu dia operasi waktu itu sampai ini 0,141 nih, pernah tuh. Berapa kali lipat tuh? 70 kali lipat. Gimana anak-anak nggak pada ISPA? Iya. Kalau dibilang itu bukan dari RDF ya kita bingung. Selama ini kan nggak pernah ada, nggak pernah kejadian. Kalau kita lihat sepanjang tahun kemarin, setiap kali RDF itu beroperasi, pasti ada aja warga yang sakit. Bahkan kebetulan anak saya sendiri itu, setiap kali RDF-nya nyala, ISPA. Ya, Oktober kemarin mereka nyala, November anak saya ISPA. Ya kan, lalu ada beberapa warga yang lain yang ada sempat kena radang selaput mata, ya kan, dan segala macam sih. Nah ini yang sebenarnya lebih berbahaya kita ngelihatnya. Masalahnya kita udah pernah beberapa kali minta pemantauannya ya, hasil analisa dan segala macam nggak pernah dikasih. Bahkan balik lagi yang simple yang detektor bau itu sempat ada di depan klaster, lalu di beberapa daerah juga dipasang, itu cuma beroperasi selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu itu selalu terbaca hasil deteksi baunya itu jelek. Ya, di tempat kita di Sinano itu bahkan sampai 40 kali lipat ambang batas. Di daerah lain yang lebih dekat itu sempat menyentuh 70 sampai 90 kali lipat ambang batas. Nah seperti kayak gini-gini nih klaster ini nih. Ini sebenarnya sih waktu dari 3 tahun terakhir tuh udah lumayan penuh ya menurut saya ya. Nah sejak RDF bangun tuh kan kira-kira setahunan ya. Ini ya udaranya udah nggak nyaman, bau. Nah contohnya seperti ini. Ya udah pada mulai dijual, harga udah pasti jatuh. Udah pasti jatuh karena yang sebelumnya itu mereka beli itu kisaran 1,8, 1,9. Sekarang penawaran tertinggi itu 1,4 gitu. Dan itu pun susah jual. Begitu orang survei, mereka cium bau sampah nggak jadi. Langsung nggak jadi. Gitu. Kebanyakan nggak jadi berarti. Kebanyakan nggak jadi. Iya, karena memang ada gangguan kesehatan dari anak-anak mereka.
gitu. Jadi ya mau nggak mau ya mereka mengungsi gitu, entah di rumah orang tuanya kah atau di rumah siapanya, mereka ngungsi gitu. Jadi ditinggal aja. Di klaster Sinano, Jakarta Garden City, banyak rumah kini terlihat tertutup rapat. Warga memilih membatasi aktivitas di luar ruangan akibat bau menyengat yang kerap datang pada waktu-waktu tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya akar masalah dari bau yang dikeluhkan warga? Salah satu dugaan muncul dari ketidaksesuaian karakteristik sampah yang masuk dengan spesifikasi RDF. RDF dirancang untuk mengolah sampah yang sudah terpilah dan relatif kering. Namun dalam praktiknya, sampah organik dan anorganik dari 16 kecamatan masih bercampur. Kondisi ini memaksa sistem pengolahan melakukan pemilahan dan pengeringan tambahan yang belum optimal, sehingga memunculkan aroma tak sedap. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menampik hal tersebut dengan beralasan bahwa penyebab bau berasal dari air lindi yang keluar dari truk pengangkut sampah. Jadi sekarang ini begitu angkutan dilakukan, ada air lindinya jatuh, netes-netes, inilah yang kemudian menyebabkan protes masyarakat. Sedangkan rorotan sendiri sudah berulang kali dilakukan komisioning sampai dengan 200, 300, 500 per hari itu relatif tidak masalahnya adalah transportasi, dan untuk itu saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan. Maka kami di tahun 2025 kemarin membeli alat transportasi untuk mengangkut sampah yang baru. Baunya bakalan kasih juga dong. Enggak. Saya artinya saya paham apa yang dimaksud. Kalau ibu teriak-teriak saya nggak paham. Ya terserah, pokoknya saya nggak mau nyium bau lagi. Pernah nggak kemudian Pak Gub duduk bareng dengan warga di sekitar RD Rorotan? Jangan pilih-pilih warganya, jangan dipilah-pilih maksud saya gitu loh. Nah, kita tidak menolak untuk pengelolaan sampah. Yang kita tolak adalah mekanisme dugaan adanya korupsi, kolusi, nepotisme terhadap anggaran APBD yang dimana RDF ini peruntukannya tempatnya tidak pas karena dekat dengan pemukiman. Jadi saya men-challenge, saya menantang aja. Silakan gunakan RDF Rorotan sebagai solusi alternatif dalam mengelola sampah di Jakarta. Gunakan 2.500 ton tanpa penambahan anggaran. Tanpa penambahan anggaran lagi. Karena 2024 1,28 triliun. Kemudian ada lagi masalah hostel bau itu 2025 penambahan lagi 64 miliar. Kemudian 2026 penambahan lagi 16 miliar. Terkait kejadian yang kemarin kebakaran. Jangan ditambah anggarannya. Berani nggak dioperasionalin langsung? Biar masyarakat melihat, ya kan, integritas seorang Mas Pramono Anung dalam menegakkan apa yang menjadi hak kebenaran masyarakat. Kami warga Jakarta Barat tidak pernah diberikan informasi awal sebelum itu Tentang AMDAL lingkungan, AMDAL Lalin, yang hari ini seharusnya bangunan berdiri itu syarat utamanya adalah AMDAL dulu. Sebelum bangunan itu beroperasi harusnya Penolakan yang muncul sejatinya bukan soal teknologi pengolahan sebagai jalan keluar dari persoalan sampah ibu kota, namun juga tentang rasa aman ratusan ribu warga yang terdampak di sekitar kawasan tersebut. Di tengah harapan menjadikan sampah sebagai solusi energi, muncul pertanyaan, sampai sejauh mana pembangunan bisa berjalan tanpa mengorbankan ruang hidup masyarakat? Nah, ini juga yang jadi masalah terkait infrastruktur dan perencanaannya. Jadi memang masalah di Indonesia itu ketika bicara infrastruktur dan kebijakan publik, itu mau dibangun di mana? Rorotan pertama di demo oleh warga,
karena perencanaan yang tidak benar gitu, tidak baik gitu ya. Menjadi pertanyaan sebetulnya apakah RDF ini layak untuk dilanjutkan atau tidak di situ gitu. Nah, pemerintah harus segera mencari alternatif lain daripada hanya sekedar RDF yang ada di lokasi di situ. Jika warga tidak menerima ya silakan mengajukan class action misalkan, itu sangat dimungkinkan sekali untuk melakukan hal seperti itu. Jadi sebenarnya gini Mas, RDF itu tempatnya bukan di sini lokasinya, adanya di Marunda ya. Karena saya dapat data ya. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat datanya di dalam Mas. Ya. Ya, ini dari zamannya Pak Sutioso jadi gubernur tuh tahun 2005, itu rencana pembangunan TPST itu di Marunda. Ya, ini berkasnya ada nih. Tahun 2005, tapi sampai sekarang tidak kunjung ada ya, tiba-tiba muncul RDF ya. Jadi satu RDF dibangun di sini tanpa sosialisasi ke warga ya. Ada kemudian dugaan kita bahwasanya titik lokasi itu sebenarnya bukan di Rorotan. Titik lokasi itu berpindah dari di Bantar Gebang, kemudian di Marunda, kemudian akhirnya jadinya di Rorotan. Nah, permasalahannya bangunan apapun sifatnya, yang sifatnya mau sarana prasarana untuk kebaikan masyarakat, tentunya harus melalui mekanisme AMDAL misalkan. Kemudian kalau memang bangunan itu ada lalu lalang lalu lintas, pasti ada AMDAL Lalin. Nah ini pun saya rasa menjadi pertanyaan besar tentang AMDAL dan AMDAL lingkungan dan AMDAL Lalin. Itu. Jadi kita bayangkan pemukiman yang seharusnya jauh dari tempat pengelolaan sampah ini sangat dekat, kurang lebih 300 meter. Jadi bayangin. Kemudian yang kedua, lalu lalang traffic daripada kendaraan sampah ini kan sebenarnya harusnya sarananya dibangun dulu, prasarananya dibangun, baru kegiatannya terlaksana. Nah ini kegiatannya dulu dilakukan. Dampak RDF Plan Jakarta ternyata tak hanya dirasakan warga di ibu kota. Bau menyengat dan keluhan gangguan pernapasan juga dirasakan warga di wilayah Jawa Barat yang bersebelahan dengan wilayah Rorotan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan lingkungan dari pengolahan sampah tak mengenal batas administrasi dan dampaknya menjangkau lebih luas dari yang diperkirakan. Danu, warga Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, menjadi salah satu warga yang mengaku sering merasakan dampak tersebut. Meskipun rumahnya berjarak sekitar 2 km dari lokasi RDF Plan Jakarta, bau busuk yang teramat menyengat disebut seringkali tercium hingga ke lingkungan tempat tinggalnya, terutama pada malam hari hingga dini hari. Kita tidak merasakan langsung terkait program tersebut dari Pemprov, tapi merasakan dampak daripada RDF Rorotan tersebut. Saya warga Jawa Barat juga memiliki hak terkait udara sehat, udara bersih, yang itu dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Republik kita. Dan jangan sampai Jawa Barat lagi, Bekasi lagi yang menerima imbasnya gitu. Bantar Gebang sudah berada di Bekasi, lalu asap RDF juga ke kita juga gitu. Sekali lagi bukan kita anti pemerintah terkait kebijakan pemerintah terkait penanganan sampah dan juga darurat sampah. Kita dukung terkait hal itu. Cuman memang di sini yang harus dikritisi, harus diperhatikan adalah izin RDF yang saya rasa itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berada di tengah pemukiman warga. Dampak yang terus dirasakan warga akhirnya mempertemukan masyarakat dari Jakarta dan Jawa Barat dalam satu gerakan bersama. Mereka membentuk organisasi Persatuan Aksi Rakyat Berani atau PASTI sebagai wadah perjuangan warga yang terdampak RDF Plan Jakarta.
Gerakan ini dibentuk agar suara warga berjalan dalam satu komando dan tujuan yang sama, serta menghindari munculnya kepentingan masing-masing kelompok. Langkah ini juga muncul di tengah kondisi di mana sebagian warga disebut masih ada mendukung keberadaan RDF. Organisasi ini dibuat berdasarkan inisiasi banyak masyarakat agar berjalan tidak one man show tetapi satu kesatuan, sehingga kemungkinan terjadinya mungkin teman-teman menjadi tidak mendukung gerakan akan kecil. Perjuangan ini harus menggunakan intelektual, perjuangan ini harus menggunakan aturan. Kita tidak mau cuma demo-demo aja di RDF Rorotan. Masyarakat menyampaikan keberatan sesuai dengan Undang-Undang 45 pasal 28. Mereka menyuarakan bahwa ada dugaan mekanisme perencanaan hingga pelaksanaan RDF yang melanggar aturan. Nah, kalau kemudian kami berdemo, berunjuk rasa, itu adalah hak kami sebagai warga negara. Sebelumnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan warga memilah sampah rumah tangga dari sumbernya melalui Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026. Kebijakan yang berlaku sejak 10 Mei 2026 ini digadang menjadi langkah penting untuk mengurangi beban sampah yang terus menumpuk di TPST Bantar Gebang. Warga diminta memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu sejak dari rumah, dengan harapan proses pengelolaan sampah menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Namun di lapangan, sejumlah warga menilai kebijakan ini belum dibarengi dengan kesiapan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Masyarakat menyebut pemilahan dari rumah akan sia-sia jika pada akhirnya sampah kembali dicampur saat diangkut atau di tempat penampungan sementara. Menurut mereka, pemerintah seharusnya membenahi terlebih dahulu rantai pengelolaan sampah, mulai dari armada pengangkut, TPS, hingga fasilitas pengolahan agar pemilahan benar-benar berjalan efektif. Ya kan, bahwa seharusnya berangkat dari 3R dulu. Ya kan, reduce, reuse, recycle. Ya kan, pemerintah bisa kok kasih insentif dengan biaya yang sama dengan pembuatan dan operasional RDF untuk ini. Contoh, kalau misalkan ada hotel, rumah makan dan segala macam yang bisa reduce penggunaan bahan-bahan sekali pakai. Ya, mungkin kasih insentif, pajak reklamenya lebih murah, pajak apanya lebih murah dan segala macam. Sebaliknya yang tetap ngotot pakai sampah-sampah sekali pakai, pajaknya 2 kali lipat misalkan. Itu kan sesuatu yang mereka bisa lakukan. Ya kan? Kenapa? Karena kalau mereka bisa reduce, reuse, recycle dulu sampahnya 7.500 ton pasti akan turun drastis. Ya kan? Setelah itu dari yang tersisa itu mereka pisah lagi. Masyarakat harus ambil peran lebih aktif juga gitu untuk memilah sampah minimal. Ketika sudah dipilah, jangan sampai masyarakat juga kecewa, udah dipilah kok disatukan lagi. Jadi pemerintah harus menyediakan satu set kebijakan yang komprehensif dari hulu ke hilir, dan artian menyiapkan di mana lokasi yang tepat untuk melakukan pemilahan sampah, melakukan pengangkutan sesuai dengan jenisnya, masyarakat melakukan pemilahan sesuai dengan jenisnya. Ini sudah ada, tidak lagi biasa-biasa aja, harus ada jiwa rasa daruratan untuk masalah sampah, sehingga apa yang akan dikeluarkan berikutnya bisa diterima oleh semua pihak.